Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan dari PKS dan Anies Baswedan nih. Ya, karena kemarin kita lihat bagaimana kemudian antusias emak-emak untuk mendukung Pak Anies Baswedan itu sangat besar sekali. Ya, saya lihat kemudian emak-emak itu ya rata dari mereka dulunya mendukung Pak Prabowo, tetapi saat ini tengah beralih untuk mendukung Pak Anies Rashid Baswedan itu. Entah karena kekecewaan mereka perihal Pak Prabowo yang kemarin sempat bergabung dengan Pak Jokowi ataukah seperti apa, itu belum jelas penelusuran kami ke sana. Tetapi ketika kemudian PKS menggelar konsolidasi, ribuan emak-emak setelah menyatakan dan telah tegak lurus untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita analisa lebih jauh, bagaimana kemudian kekuatan emak-emak dalam memenangkan capres pilihannya di kemudian hari. Karena biar bagaimanapun emak-emak juga tidak boleh kita anggap remeh. Itu biasa mereka adalah kartu as atau kartu joker di dalam keluarga. Itu biasanya segala arahannya harus diikuti itu. Jadi dengan kekuatan emak-emak ini untuk mendukung Pak Anies Baswedan, saya pikir ini menjadi sesuatu yang perlu juga dipertimbangkan di kemudian hari. Nah, bagaimana kemudian alur ketika kemudian emak-emak tegak lurus untuk mendukung Pak Anies Baswedan? Coba kita analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu dengan para relawan mendukung Anies Rashid Baswedan di pemilu 2024 digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada minggu kemarin kawan-kawan. Ya, ribuan emak-emak tersebut merupakan relawan dan simpatisan Pak Anies yang hadir dari 4 kecamatan yang ada di Jakarta Timur, yaitu Kecamatan Makassar, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Ciracas. Jadi saya pikir ini kemudian menjadi sesuatu hal yang semacam kekuatan tersendiri dari Pak Anies. Kenapa? Karena emak-emak hadir di sana bukan karena untuk mengejar sembako dan sebagainya, tetapi memang ini saya lihat adalah panggilan hati untuk mereka untuk mendukung Pak Anies Baswedan itu. Jadi saya pikir emak-emak kali ini berbeda dengan emak-emak yang dulu, yang memang hanya mengejar sembako, tetapi kali ini betul-betul ada kekuatan atau ada tekad di dalam diri mereka untuk memenangkan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Anggota DPRD PKS DKI Jakarta Muhammad Tamrin mengatakan kehadiran emak-emak ini untuk menyatukan visi misi guna memenangkan dakwah PKS di DKI yang harus dimulai dari sekarang itu. Jadi saya pikir ini kemudian menjadi sesuatu hal yang urgent sekali untuk kemudian PDIP ataupun Gerindra melihat pergerakan emak-emak ini untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Kehadiran mereka adalah untuk memperkuat konsolidasi dukungan kepada bakal calon presiden 2024, yakni Pak Anies Rashid Baswedan. Itu kata Tamrin seperti dilaporkan reporter El Sinta itu Herulianto itu. Nah, kemudian lebih lanjut Pak Tamrin juga menyoroti hal ihwal di tingkat DPP itu. Menurutnya sejauh ini ada sejumlah upaya untuk memecah konsolidasi koalisi pendukung Pak Anies, seperti halnya pendekatan PDIP ke Partai Demokrat. Ya, ini kemarin ada semacam kalkulasi dan saling jual beli serta transaksi politik PDIP dengan Demokrat itu. Ya, kalau mereka bersatu saya pikir itu peluangnya sangat kecil sekali, dan Demokrat bukan anak kemarin yang tergiur dengan ajakan apapun, yang tergiur dengan transaksi apapun. Saya pikir sekarang ini Pak SBY sudah tegak lurus untuk bagaimana caranya memenangkan Pak Anies Baswedan. Apalagi Pak SBY kali ini sudah disokong oleh Pak JK. Jadi saya pikir Pak SBY memang betul-betul
ingin memenangkan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Perihal pertemuan Pak AHY dengan Ibu Puan, saya pikir PDIP kalah di wilayah itu. PDIP dengan bertemu dengan Demokrat, secara otomatis PDIP seolah-olah bilang bahwasanya jualan mereka atau capres mereka tidak bisa diandalkan itu. Ganjar tidak terjual atau tidak laku di publik, makanya perlu adanya bantuan itu, sehingga terlihat sekali bagaimana kemudian PDIP meminta bantuan ke Demokrat itu. Tetapi di wilayah ini berbeda dengan Demokrat. Demokrat itu justru yang paling diuntungkan dalam hal ini. Kenapa? Karena AHY dengan bertemu dengan Ibu Puan, secara otomatis harga AHY di mata koalisi perubahan itu meningkat itu. Secara otomatis nilai tawar Pak AHY ke koalisi perubahan itu lebih besar lagi itu kan. Jadi seolah-olah di bagian ini Pak AHY mau bilang nih ke koalisi perubahan bahwasanya saya diminati nih di koalisi sebelah ya, kalau Pak Anies tidak ambil saya sebagai cawapres itu bahaya itu. Seolah-olah Demokrat bilang atau AHY bilang seperti itu dengan adanya pertemuan antara Pak AHY dengan Ibu Puan itu. Jadi pertemuan antara PDIP dengan Demokrat adalah sesuatu yang sangat menguntungkan buat Demokrat dan merugikan buat PDIP di situ. Sebab itu konsolidasi kader DKI diharapkan dapat memperkuat fondasi partai politik koalisi pendukung Anies Baswedan itu. Jadi saya pikir di wilayah yang tadi bahwasannya PDIP meminta bantuan atau meminang Pak AHY Demokrat, itu saya pikir sekali lagi mempertegas bahwasanya calon yang disodorkan PDIP saat ini itu tidak laku di publik gitu. Sehingga kemudian sekarang cita-cita PDIP untuk mempersatukan antara minyak dan air, mempersatukan Ganjar dengan AHY, saya pikir itu sesuatu yang kurang menarik dan sama-sama akan merugikan jika betul-betul itu bersatu itu. Ya, saya pikir Pak AHY juga sejauh ini masih berharap untuk ditunjuk oleh Pak Anies, dan Demokrat tetap ngotot sekali untuk menyodorkan Pak AHY bertandem dengan Pak Anies itu. Tetapi Pak Anies juga di sini mulai berhitung, kemarin sudah berhitung bahwasanya sudah ada nama cawapres di kantong bajunya itu, jadi tinggal menunggu hari dikeluarkan. Apakah itu AHY, apakah itu Ibu Khofifah, apakah itu Aher, ya semuanya bisa. Tiba-tiba efek kejutnya adalah Andika Perkasa. Itu bisa juga itu. Tapi kan siapapun saya pikir itu bakalan mampu mendongkrak elektabilitasnya Pak Anies itu. Dan kemarin juga ada isu-isu, ada berita sedikit yang sampai ke saya bahwasanya bakalan ada pengumuman atau pendeklarasian capres Pak Anies itu tepat pergantian tahun Islam itu, kayaknya kurang lebih 19 Juli kalau tidak salah, itu bulan depan. Nah, itulah yang saya pikir sedikit bocoran, apakah itu betul atau tidak ya kita nantikan sajalah, karena berita ini atau informasi ini juga saya diinformasikan langsung. Dan saya pikir bisakah kita kemudian percaya, ya kepercayaannya perlu ada, tetapi perlu juga kita nantikan. Karena biasanya ada sesuatu kendala yang kemudian tidak jadi lagi, hingga kemudian saya pikir semuanya sesuatu itu perlu, apa yang saya dapatkan, ya saya cuman informasikan itu. Apa yang saya sampaikan di sini otomatis itu sudah saya dapatkan pemberitaan atau informasi sebelumnya dari sana itu, kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai ini? Ketika kemudian emak-emak ngotot dan tegak lurus mendukung Pak Anies Baswedan, mampukah kemudian emak-emak ini
memenangkan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti, ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung juga nih di kolom komentar itu. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.